Puji Tuhan, selamat malam teman-teman yang akan bergabung. Kita akan memulai Bible study kita. Kita akan membedah kitab Korintus. Sebelum itu kita akan berdoa. Mari kita bersatu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih di sepanjang hari yang baik ini Tuhan Yesus, kami boleh menikmati Tuhan, karena kami tahu ini semua karena anugerah-Mu yang luar biasa buat kami. Engkau terus mengajarkan kami untuk menaikkan ucapan syukur kami kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kesempatan lagi kami Tuhan Yesus untuk kami sama-sama belajar kebenaran firman-Mu saat malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan atas semangat yang baru daripada-Mu untuk kami rindu belajar akan kebenaran firman-Mu. Kami boleh mengerti akan firman-Mu, terlebih kami rindu menghidupi kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Kau berikan kami kemampuan, kekuatan untuk kami melakukan itu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, tolong teman-teman kami Tuhan yang akan bergabung, biar walaupun kami hanya sedikit beberapa orang kami bergabung, tapi biarlah itu semua Tuhan Yesus, kerinduan, motivasi yang benar Tuhan, untuk sama-sama bersahati belajar kebenaran firman-Mu. Kami rindu berdoa buat teman-teman kami yang lain Tuhan, biar mereka juga boleh tergerak hati mereka Tuhan, untuk sama-sama bergabung bersama-sama kami dalam Zoom online ini. Kami berdoa juga buat mereka yang rindu juga Tuhan Yesus membuka di channel YouTube juga, Engkau berkati mereka Tuhan Yesus. Mereka boleh sama-sama juga belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hamba-Mu. Kami percaya Tuhan, apa yang hamba-Mu akan perkatakan, apa yang akan kabarkan Tuhan, biarlah semua hikmat daripada-Mu, urapan daripada-Mu, hamba-Mu hanya sebagai alat untuk memberitakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, ampuni kami semua, ampuni salah dosa kami, keterbatasan kami Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, dari perkataan, pikiran, perbuatan kami, ampuni kami. Kami memulai Bible study kami dan kami peralaskan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam semuanya. Kita akan memulai dalam 1 Korintus 5 ayat 1 sampai 13. Saya akan membacakan. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu, dan percabulan yang begitu rupa, seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Sekalipun demikian, kamu sombong, tidakkah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu? Sebab aku sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani hadir. Aku sama seperti aku hadir telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal yang semacam itu. Bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku, dengan kuasa Yesus Tuhan kita, orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Kemegahanmu tidak baik, tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi mengkamiri seluruh adonan? Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu, marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Dalam suratku telah kutuliskan kepadamu, supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul, supaya yang aku maksudkan bukanlah dengan semua orang cabul pada umumnya dari dunia ini, atau dengan semua orang kikir dan penipu, atau dengan semua penyembah berhala. Karena jika demikian, kamu harus meninggalkan dunia ini. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah
supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, atau penipu. Dengan orang yang demikian janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Sebab dengan wewenang apakah aku menghakimi mereka yang berada di luar jemaat? Bukankah kamu hanya menghakimi mereka yang berada di dalam jemaat? Mereka yang berada di luar jemaat akan dihakimi Allah. Usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Puji Tuhan, kembali kita belajar firman Tuhan. Kita mulai dengan melihat daftar isi. Mulai pasal 5 ini, kita akan melihat masalah yang disoroti oleh Paulus berganti. Masalah baru, masalah lain. Buku ini memberi judul pada poin B, kejahatan seks dan berperkara di pengadilan itu merupakan bukti dari krisis otoritas, krisis atau kekurangan kuasa Injil di dalam gereja Korintus. Sekali lagi, imoralitas, kejahatan, penyimpangan seksual, dan berperkara, mengadukan perkara ke pengadilan umum, pengadilan negara, itu menjadi bukti dari krisis otoritas, krisis kuasa Injil di dalam gereja Korintus. Kita malam hari ini akan melihat beberapa pendahuluan supaya saat kita bahas pasal 5 dan 6 itu kita bisa dimudahkan untuk mengerti. Jadi seperti sudah sering saya gunakan sebagai analogi, kita sedang bermain puzzle yang besar. Kita perlu melihat gambaran besarnya, the big picture, itulah pendahuluan. Sehingga saat kita masuk ayat per ayat, segmen per segmen, kita bisa memahami lebih tepat lagi. Kita dimudahkan, sangat dibantu saat kita sudah mengerti the big picture, gambaran besarnya. Kita lihat masalah yang disoroti berganti, yaitu kasus incest yang dibiarkan, bahkan ada kemungkinan diterima oleh jemaat Korintus. Kasus ini, incest, itu masih berhubungan dengan krisis internal yang sudah kita bahas Selasa lalu saat kita membahas pasal 4 ayat 14 sampai 21. Jadi dapat kita katakan, dapat kita mengerti bersama bahwa kasus incest itu merupakan bukti dari pertama, kebanggaan para pimpinan gereja Korintus itu tidak pada tempatnya, tidak pada porsinya. Ada masalah serius, ada dosa serius,
namun mereka masih bisa membanggakan diri. Karena itu, kasus incest dalam gereja Korintus merupakan bukti. Pertama, kebanggaan para pimpinan gereja, sesuatu yang tidak pada porsinya. Kedua, kasus incest dalam gereja membuktikan bahwa pemimpin gereja kekurangan otoritas ilahi. Mereka tidak memiliki kapabilitas, kemampuan untuk menyelesaikan masalah serius tersebut. Kita masih di pendahuluan dari pasal 5 sampai pasal 6. The big picture kita lihat di sini. Jadi pertama, kasus incest dihubungkan dengan otoritas, juga nanti di pasal 6, kasus mengajukan perkara antara sesama jemaat ke pengadilan negara. Itu pun bukti kurangnya otoritas dari para pimpinan gereja di Korintus. Masalah yang seharusnya bisa diselesaikan secara internal antara jemaat diselesaikan oleh para pimpinan gereja, namun karena kurang otoritas, antar jemaat saling mengadukan ke pengadilan negara. Pengadilan kota Korintus saat itu tentunya. Itu yang kita lihat di pendahuluan. Lewat pendahuluan ini dapat kita mengerti bahwa yang ditekankan oleh Paulus bukan pada pelaku dosa, bukan pada orang yang mengadukan sesamanya ke pengadilan. Yang lebih ditekankan oleh Rasul Paulus adalah krisis otoritas dari para pimpinan gereja. Mereka kekurangan wibawa ilahi, perkenanan Allah dalam bentuk otoritas tidak menyertai kepemimpinan mereka. Sehingga dosa berjalan terus, saat ada masalah, cari orang luar untuk membereskan masalah. Kemudian kita masih ke pendahuluan, tetapi lebih fokus di pasal 5 ayat 1 sampai 13 saat Paulus membahas tentang dosa incest. Nanti kita lihat baru di pasal 6 kasus berperkara di pengadilan. Kasus pertama, dosa incest. Dalam pasal 5 1 sampai 13 kita akan menjawab dua pertanyaan. Pertama, bagaimana mungkin kasus sejahat ini, sekotor ini, bisa hadir dalam gereja? Bisa diterima oleh pimpinan gereja? Itu yang pertama. Kedua, apa ya remedi, apa obat yang Paulus berikan dalam pimpinan Roh Kudus yang secara prinsip akan kita ikuti untuk kemudian kita terapkan dalam gereja masa kini. Apa obatnya? Bagaimana ini bisa terjadi dan apa obatnya? Adapun masalah yang Paulus hadapi itu dua lapis. Pertama, jemaat itu sendiri yang menghidupi dosa incest. Kedua adalah gereja dalam hal ini para pimpinan yang santai saja
menghadapi dosa yang sangat buruk ini. Mereka menganggap seperti tidak terjadi apa-apa. Itulah yang dihadapi oleh Rasul Paulus. Itu pendahuluan dari pasal 5 ayat 1 sampai 13. Lebih fokus lagi, malam hari ini kita akan bahas adalah pasal 5 ayat 1 sampai 5 saja. Pasal 5 ayat 1 sampai 5 saja. Ayat 6 kita akan bahas Selasa depan. Kita sudah lihat Selasa lalu bagaimana Paulus meminta jemaat, turutilah teladanku. Nah, di bagian ini Paulus memberi teladan dalam hal menjatuhkan hukuman atas jemaat yang melakukan dosa inses. Jadi seperti gambarannya adalah Paulus sedang mengambil kembali otoritas yang sebelumnya ia percayakan kepada para pimpinan jemaat Korintus. Paulus mendapati orang-orang ini ternyata tidak dapat dipercaya. Dengan bukti dosa inses dibiarkan di tengah-tengah jemaat. Namun demikian, apakah kemudian lewat surat ini jemaat dan para pimpinan gereja Korintus mengikuti, meneladani Paulus dalam hal menjatuhkan hukuman? Kalau kita kembali mengingat kepada pendahuluan dari keseluruhan kitab 1 Korintus, kita tahu surat ini dapat dikatakan surat yang tidak berhasil. Ini kemungkinan besar surat ini tidak berhasil mengajak jemaat untuk menjatuhkan hukuman atas pelaku dosa inses. Itu kemungkinan besar berdasarkan pendahuluan yang kita baca, yang kita sudah bahas di awal bedah buku 1 Korintus. Dengan demikian, itu berarti jemaat lebih mengikuti arahan para pimpinan jemaat, tidak mengikuti arahan Paulus. Jemaat lebih manut, lebih enggeh-enggeh kepada para pimpinan yang jago berfilsafat. Kembali ke pembahasan kita di pasal 1 sampai pasal 4. Mereka, pimpinan gereja ini jago berfilsafat tetapi tanpa kuasa ilahi. Paulus menegur mereka dengan keras di pasal 4 ayat 19 sampai 20. Saya bacakan kembali pasal 4 ayat 19 sampai 20. Tetapi aku akan segera datang kepadamu kalau Tuhan menghendakinya. Maka aku akan tahu bukan tentang perkataan orang-orang yang sombong itu, tetapi tentang kekuatan mereka. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Sangat mengecewakan tentu saat jemaat lebih mengikuti, lebih manut pada pimpinan yang jago berfilsafat tetapi kekurangan otoritas ilahi. Mereka jago berretorika, tetapi mereka nggak sanggup membereskan masalah. Masalah yang sebenarnya sangat mempermalukan gereja. Itu yang menjadi pendahuluan
di pasal 5 ayat 1 sampai 5 ini. Kita masuk ayat per ayat. Percabulan dalam bahasa LAI, dalam bahasa Inggris, imoralitas seksual. Itu dilaporkan kepada Rasul Paulus. Menurut bahasa asli, dalam bahasa Yunani ditulis sebagai porneia. Dalam Yunani itu gampangnya bermain pelacur, prostitution. Itu arti sederhananya. Namun kemudian kata ini diambil, diadopsi oleh orang-orang Yahudi berbahasa Yunani, Hellenistic Judaism, dengan cakupan yang lebih luas. Kata ini, porneia, dipakai oleh orang Yahudi berbahasa Yunani untuk menunjuk segala bentuk dosa seks di luar pernikahan, extramarital sexual sins. Dapat kita katakan seperti ini. Bagi orang-orang Yahudi, dosa seks itu lebih mudah untuk mereka sikapi. Ini pemahaman sederhana saya. Karena mereka berdasarkan tradisi Ibrani, Yahudi, Israel, pernikahan itu sakral bagi mereka. Jadi setiap bentuk seks di luar pernikahan, ya udah dosa. Itu sederhananya. Lebih mudah, saya percaya bagi mereka, bagi orang-orang Yahudi. Meskipun mereka sudah berbahasa Yunani, karena lama tinggal di kota-kota Yunani, di luar Yerusalem, di luar Israel, mereka sudah berbahasa Yunani, tetapi budaya Yahudi masih mendarah daging di hidup mereka, sehingga setiap bentuk hubungan seksual di luar pernikahan langsung bisa dikatakan dosa. Namun itu berbeda jauh dengan orang-orang non-Yahudi. Apalagi bicara tentang orang Korintus. Mereka sudah biasa punya istri. It's okay. Di rumah punya istri. Tetapi jajan pelacur itu budaya. Itu sesuatu yang remeh-temeh. Hal yang memang dilakukan sehari-hari. Bahkan bermain dengan sesama jenis. Itu pun biasa. Jadi kita harus bawa pikiran kita kepada budaya Korintus. Di mana seks di luar pernikahan itu biasa. Bukan sesuatu yang luar biasa. Dan orang-orang non-Yahudi yang masuk Kristen, mereka sebelumnya tentu sudah bertahun-tahun berpola hidup demikian. Sudah mendarah daging bagi mereka. Seks itu hal yang lumrah. Berhubungan dengan siapapun. Seperti jajan saja. Kita jajan di warung yang satu, di Indomaret yang satu, di Alfamaret. Nggak ada rasa bersalah kita kan? Kita nggak pernah setia pada satu Indomaret. Nggak pernah. Karena kita ke Indomaret, ke Alfamaret, ke warung pinggir jalan. Nggak ada masalahnya, kita nggak merasa bersalah. Demikianlah orang-orang Korintus. Tidak sama sekali merasa bersalah saat jajan PSK. Saat berhubungan seksual dengan sesama jenis. Nggak ada masalah. Karena itu menjadi PR tersendiri bagi para pimpinan gereja saat orang-orang non-Yahudi ini masuk dalam gereja. Bagaimana mereka bisa
membawa jemaat meninggalkan budaya seks bebas mereka. Dan ternyata para pimpinan jemaat Korintus gagal dalam menjalankan tanggung jawab tersebut. Mereka gagal membawa jemaat meninggalkan hidup mereka yang lama. Bahkan dalam kasus ini, jemaat dengan dosa seks yang keterlaluan, dosa seks incest, itu tetap dibiarkan bersekutu dengan jemaat lainnya. Beribadah, makan bersama, saling ngobrol, saling menguatkan, saling mendoakan. Itu yang terjadi dalam kasus ini di pasal 5 dari 1 Korintus. Pelaku incest adalah orang yang melakukan hubungan seks dengan anggota keluarga. Dan itu sekali lagi, bagi budaya Korintus sendiri itu aneh. Jadi bagi orang-orang Korintus, main PSK, main dengan sesama jenis, oke, biasa itu. Tapi main sama mama sendiri, meski mungkin mama tiri, itu keterlaluan. Namun pelaku incest ada dalam gereja. Yang lebih menyedihkan bagi Rasul Paulus adalah para pimpinan gereja Korintus tetap bisa membanggakan diri. Itu yang paling menyedihkan bagi Rasul Paulus. Masuk ke pasal 2. Kalau bagi kita mungkin masalah terbesar adalah pelaku incest. Tapi bagi Paulus yang paling menyedihkan adalah saat dosa tersebut ada di tengah-tengah jemaat, para pimpinan tetap bisa berbangga diri. Gua pelayan yang hebat. Gua pengurus yang hebat. Itu yang menyedihkan bagi Rasul Paulus. Mengapa bisa mereka tetap merasa hebat? Karena dalam ibadah tetap ada bahasa roh. Dalam ibadah tetap ada karunia kesembuhan. Tetap ada berkata-kata hikmat, berkata-kata pengetahuan. Ada nubuat dalam ibadah-ibadah mereka. Itu yang membuat mereka bangga di saat ada dosa yang sedemikian jahat. Karena itulah saya beri judul dosa heboh, dosa keterlaluan di dalam gereja yang heboh. Tiap ibadah ada karunia Roh Kudus. Itu yang membuat mereka tetap bangga. Jadi kita dapati di sini karunia Roh Kudus justru membuat mereka tidak bergantung pada Kristus. Mereka merasa mampu dengan kekuatan sendiri, berhenti bergantung sepenuhnya kepada Kristus, pada perkenanan dan anugerahnya. Mereka bisa menutup mata terhadap dosa yang sedemikian parah. Mereka menyalahgunakan anugerah. Bahasa kerennya, abuse of grace, penyalahgunaan anugerah. Ini masalah serius banget bagi Rasul Paulus. Karena itu,
di ayat 2 ini, Paulus bilang seharusnya yang kalian lakukan adalah berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu. Itu yang harusnya kamu lakukan. Bukan bangga karena masih bisa berbahasa roh. Nangis, sedih. Kami kekurangan otoritas. Kita belajar banyak dari hal ini, dari kasus ini. Di saat sepertinya anugerah Allah tetap tercurah, ternyata sebenarnya lagi ditahan anugerah tersebut. Mereka kekurangan otoritas. Saat mereka jago berbahasa roh, bernubuat, tiap ibadah mereka nubuat, tapi di sisi lain perkenanan Allah, anugerah Allah di stop. Mereka kekurangan otoritas. Dua hal ini yang membutuhkan kepekaan dari kita semua, hikmat dari kita semua, minta hikmat pada Tuhan. Seperti Yakobus katakan, saat kita kekurangan hikmat, minta, karena dia bukan Allah yang membangkit-bangkit. Kita berdoa minta hikmat, supaya saat sepertinya kita sedang diberkati dengan jasmani mungkin, kekayaan, tapi kita bisa ngerti nih, oh enggak, sebenarnya saya lagi tidak diperkenan oleh Tuhan. Anugerah ditahan oleh Tuhan. Terbukti dengan masalah ini misalnya. Masalah yang kita hadapi misalnya apa gitu ya. Itu perlu kepekaan, hikmat ilahi, sehingga kita tidak mengalami apa yang pimpinan gereja Korintus alami. Mereka berbangga-bangga, pada seharusnya mereka bersedih, minta ampun sama Tuhan, dan mulai bertindak menegakkan kebenaran, yaitu menjauhkan, mengusir orang yang melakukan dosa inses dari tengah-tengah jemaat. Saat mereka berbangga, saat perkenanan Allah, kekurangan otoritas, mereka tak berbangga, yang kasihan jemaat. Jemaat menderita, sedih jemaat. Tetapi saat mereka bisa menegakkan kebenaran, damai akan datang. Jemaat, dikatakan ayat 8 tadi, akan berpesta di dalam kebenaran. Puji Tuhan, ini menjadi peringatan bagi kita semua, supaya kita tidak sembarangan dalam memperlakukan anugerah Allah. Puji Tuhan. Ya, kita lihat di sini bahwa sebelum kita masuk dalam diskusi, tindakan mengusir jemaat itu sekilas tindakan yang kasar dan tidak bernafaskan anugerah ilahi. Bukannya merangkul, tetapi kok malah mengusir. Apalagi jika si pelaku ini masih keluarga dekat, kerabat dekat, sahabat, tentu akan dianggap kasar. Tidak disertai dengan kasih. Tapi kembali tadi kita sudah bahas. Hanya saat kebenaran ditegakkan, hanya saat anugerah tidak di-abuse, tidak disalahgunakan, itu datangkan kebahagiaan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tindakan mendiamkan dosa itu malah unloving. Itu malah menyalahgunakan anugerah. Tuhan Yesus tolong kita semua
Nah, kita percaya kelimpahan anugerah kudus dari pribadi Allah Maha Kudus. Maka logikanya adalah kita pun penerima anugerah tersebut akan mengalami pengudusan. Dalam konteks jemaat, persekutuan jemaat, saat kelimpahan tidak menghasilkan pengudusan, pertobatan, perubahan hidup, pertumbuhan rohani, pasti ada abuse of grace, penyalahgunaan anugerah. Dan ini harus dibereskan oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab. Kalau tidak, anugerah Kristus menjadi sia-sia. Anugerah Kristus tidak membawa nama Kristus dipermuliakan. Anugerah Kristus tidak menarik jiwa-jiwa untuk datang kepada Kristus. Anugerah Kristus tidak berdampak lewat hidup kita. Lewat persekutuan jemaat, lewat sebuah gereja. Ini tentu menjadi poin abuse of grace, penyalahgunaan anugerah. Ya, kita diskusi dulu. Silakan Bu Rini. Ya, selamat malam Kak Suci. Karena kita hanya bertiga, mungkin Kak Suci ada pertanyaan atau tambahan dari pembahasan kita saat malam hari ini, Kak. Belum ada, kemarin telat juga joinnya. Oh iya. Baru menyimak aja ya. Oke, makasih ya, Kak. Iya, ya, Mari. Oke. Tadi aku nanya apa, lupa aku jadinya. Lanjut aja dulu deh, Pak. Kita lanjut ya. Kita masuk ke ayat 3 sampai 4. Saat pemimpin gereja Korintus berbangga dan tidak bersedih sama sekali, Paulus mengambil sikap yang jauh berbeda. Kontras. Paulus bertindak untuk menjatuhkan hukuman atas pelaku inses. Yang menjadi masalah adalah Paulus tidak hadir secara langsung. Dikatakan oleh ayat-ayat ini, Paulus hadir hanya secara rohani. Karena itu, untuk sungguh menjatuhkan hukuman atas pelaku inses, Paulus menuliskan dalam surat ini bahwa penghukuman tersebut harus dilakukan secara kolektif. Persekutuan bersama, berkumpul bersama. Jadi Paulus ingin seluruh jemaat berkumpul dan kemudian bersepakat dalam doa. Dengan berdoa seperti ini kurang lebih. Kami atas perintah atau atas nasihat Paulus mengeluarkan Bapak A misalnya dari persekutuan gereja ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Atau kami berdoa seperti yang telah diputuskan oleh Paulus. Kami meneguhkan pengusiran Bapak A dari gereja ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu
tafsiran sederhananya dari pasal 3, dari ayat 3 sampai 4. Buku ini coba mendalami, nanti teman-teman Kasuci atau teman-teman yang membaca, mendengar di YouTube bisa mendalami bagian-bagian ini. Saya coba sederhanakan dengan opsi 2 doa tadi. Karena bagaimanapun Paulus tidak hadir secara langsung tengah-tengah jemaat Korintus, namun Paulus sudah memberi keputusan. Ya, teman-teman bisa baca. Kita masuk ke ayat 5. Diserahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Ini tentu bukan tentang kerjasama dengan iblis, atau tentang melibatkan iblis dalam pendisiplinan jemaat. Pemilihan kata-kata diserahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis itu menunjuk pada tindakan jemaat dalam persekutuan mengeluarkan anggotanya. Mungkin bahasa ini, bahasa yang Paulus gunakan ini dipengaruhi oleh Ayub 2 ayat 6. Ayub 2 ayat 6. Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya." Itu ada kemungkinan Paulus mengambil bahasa di Ayub 2 ayat 6 saat ia berkata, diserahkan kepada iblis. Kita bisa artikan, diserahkan kepada iblis adalah orang dengan dosa inses diserahkan kembali kepada dunia, dikeluarkan dari persekutuan. Jadi orang dengan dosa inses ini tidak lagi dilibatkan dalam pengalaman karya Roh Kudus. Tidak lagi dilibatkan dalam saling menasihati antar jemaat, saling mengingatkan antar jemaat, saling membangun. Jadi dikeluarkan, disendirikan, diserahkan kembali kepada kuasa dunia. Kuasa kegelapan. Itu yang kita bisa artikan dari diserahkan kepada iblis. Karena memang ayat-ayat ini, tadi ayat 3, 4, juga ayat 5, itu banyak sekali penafsiran. Kita ambil yang sederhana saja. Diserahkan kembali kepada dunia. Put back out into the world. Tidak lagi berada dalam persekutuan di mana bisa ada saling menasihati, mengingatkan, membangun, menegur dengan kasih. Nah, kemudian Paulus katakan agar tubuhnya binasa. Kembali ini menimbulkan penafsiran yang beraneka ragam. Buku ini membatasi penafsiran tubuh binasa itu bukan kematian.
Itu yang saya baca dari buku ini. Karena jika sampai mengizinkan atau mendoakan jemaat ini sampai mati, maka itu bukan semangat Rasul Paulus. Semangat Rasul Paulus adalah membawa jiwa kembali kepada pertobatan. Itu semangat Rasul Paulus. Itu pemahaman teologis Rasul Paulus. Tujuannya adalah supaya jiwanya diselamatkan. Nah, tentu sebelum jiwa diselamatkan, ada pertobatan. Karena itulah tubuh dibinasakan. Binasa tubuhnya itu dapat diartikan sebagai segala bentuk gangguan terhadap tubuh dan juga jiwa yang membuat seseorang tertuntun kepada pertobatan. Sakit penyakit, kehilangan damai sejahtera, kehilangan rekan-rekan bersekutu, perasaan tertolak, merasa sendiri, dan lain-lain. Itu kita bisa tafsirkan sebagai binasa tubuhnya. Namun sekali lagi di dalam kasih, Paulus merindukan pertobatan. Agar kemudian saat ia bertobat, orang pelaku insest ini bisa kembali ke dalam gereja persekutuan. Ya, masuk kepada penutup. Pada aplikasi tentang pendisiplinan dalam gereja masa kini. Pertama, pendisiplinan apalagi pengusiran jemaat itu merupakan urusan bersama. Affair of all, bukan segelintir orang, apalagi hanya seorang pendeta yang besar sekalipun, pelaku mujizat paling hebat sekalipun, dia nggak berkuasa untuk melakukan pendisiplinan, apalagi pengusiran jemaat. Itu merupakan urusan bersama. Seperti Paulus katakan di ayat 4, berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku, dengan kuasa Yesus Tuhan kita. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Jadi sekali lagi, pendisiplinan gereja itu bukan urusan satu atau segelintir orang, tapi seluruh jemaat atau setidaknya seluruh elemen jemaat yang mewakili jemaat secara keseluruhan. Kedua, selalu tujuan pendisiplinan itu bersifat remedial. Bukan judgmental. Selalu semangatnya adalah membawa jemaat yang berdosa kepada pertobatan. Ketiga, kita masih di aplikasi pendisiplinan gereja masa kini, pendisiplinan sedapat mungkin hanya diterapkan pada dosa yang mempengaruhi keseluruhan jemaat. Jadi misalnya dosa merokok, dosa gagal mendidik anak, yang notabene tidak secara langsung mempengaruhi seluruh jemaat, mungkin itu termasuk dosa yang tidak perlu didisiplinkan, apalagi mengalami pengusiran dari jemaat. Keempat atau terakhir, hal-hal tentang pendisiplinan gereja zaman sekarang
masalah besar bagi pendisiplinan gereja saat ini adalah dengan mudahnya jemaat yang didisiplinkan akan pindah gereja. Berbeda konteks dengan saat Rasul Paulus tulis surat 1 Korintus. Saat seorang jemaat dikeluarkan dari gereja, dia benar-benar tanpa persekutuan. Nggak ada gereja lain. Nggak ada GBI, nggak ada GPDI, nggak ada GSPDI, nggak ada GSKI. Nggak ada. Saat dikeluarkan dari gereja, ya udah. Tanpa persekutuan. Jadi benar-benar efek dari pendisiplinan itu nyata benar. Kalau orang tersebut masih belum bertobat, itu sudah amat sangat keterlaluan. Dosanya sudah tingkat mendukakan Roh Kudus, dosa yang tidak terampuni. Normalnya adalah saat pelaku inses dikeluarkan dari persekutuan, dia akan benar-benar menderita. Namun hal itu nggak bisa terjadi sekarang. Saat seorang zaman sekarang misalnya melakukan dosa yang sama, dosa inses, didisiplinkan, dia akan pindah gereja. Dengan mudahnya dia akan pindah gereja. Ini tampaknya membuat banyak gereja lebih memilih sistem scourging daripada menjatuhkan hukuman mengeluarkan seorang jemaat. Ini kiranya menjadi poin-poin yang perlu kita mengerti saat kita masuk kepada pembahasan pendisiplinan dalam gereja. Karena bagaimanapun ini dibutuhkan. Pertama, karena ini ada di Alkitab. Kedua, karena ini akan mendatangkan kebahagiaan. Kita bisa berpesta di dalam kebenaran. Sesuai dengan ayat 8 tadi. Saat tidak ada pendisiplinan, padahal ada dosa yang perlu disiplinkan, jemaat tidak bisa berpesta secara rohani. Mereka pasti menderita. Mereka tidak bisa bertumbuh dalam kebenaran. Mereka kerdil. Karena itu, pendisiplinan dalam gereja memang topik yang berat untuk kita lakukan, untuk kita bahas, karena kita sadar kita semua manusia berdosa. Namun sekali lagi tadi ada dosa-dosa yang mempengaruhi keseluruhan komunitas, itu perlu pendisiplinan supaya komunitas, supaya sebuah jemaat bisa berpesta. Puji Tuhan, berpesta dalam kebenaran, dalam kemurnian. Kita bertumbuh, kita menjadi jemaat yang bisa menyalurkan kebahagiaan kepada orang-orang di luar komunitas, supaya mereka pun bisa bergabung dengan komunitas gereja. Puji Tuhan, segala hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Seperti saya janjikan, kita mau lihat sedikit tentang Paskah atau Easter. Nanti Mama Rini dan Kak Suci bisa juga menambahkan. Istilah Paskah juga Natal. Itu dari tahun ke tahun diulang-ulang lagi. Paskah punya orang kafir. Natal punya orang kafir. Punya orang Romawi tanya. Itu budaya kafir. Saya sudah share penjelasan Pendeta Esa Suru. Pendeta ini menurut saya cukup ideal. Beliau sangat ketat dalam
menafsirkan Alkitab, tapi beliau pun wawasannya terbuka. Melayani di GBI, oke. Di aliran karismatik, oke bagi dia. Di wawasannya luas. Tapi cara dia dalami tafsir Alkitab itu ketat banget. Jadi saya bisa dibilang kok ada hal-hal yang bingung. Cari YouTube-nya. Dia yang membahas tentang hal-hal yang membingungkan itu. Puji Tuhan. Sedikit tentang Paskah, kita pun ternyata di Indonesia menggunakan Selamat Paskah, bukan Happy Easter. Jadi kita lebih mengadopsi budaya Yahudi, bukan budaya kafir. Namun sekali lagi, itu masalah-masalah sekunder, bukan primer, bukan hal-hal utama. Masalah utama kan tentang Trinitas, tentang nature Kristus. Itu harus tegas, nature Kristus itu sepenuhnya manusia, sepenuhnya Allah. Itu hal primer. Saat ini masalah jadi sesat. Sedangkan dengan menyebut Selamat Paskah, Happy Easter, itu nggak menjadikan seseorang sesat. Orang yang merasa serba tahu sehingga tidak mau merayakan Paskah misalnya, it's okay aja jika imannya dia seperti itu. Tapi jangan dia menghakimi orang yang merayakan Paskah. Sekali lagi itu isu sekunder yang saat menghakimi, justru Mas Kasuci sudah bahas di renungannya, malah dosanya adalah dosa menghakimi, bukan dosa merayakan atau tidak merayakan Paskah. Menyebut Paskah sebagai Easter atau enggak, bukan itu dosanya. Dosanya adalah menghakimi. Kiranya kita dapat mengerti, akan di-share di YouTube, kemudian YouTube-nya akan di-share di kembali awal pertanyaan dari CFV di WAG Sekutuan Doa Injil. Kita sama-sama bisa belajar dalam hal ini terhadap hal-hal yang sekunder, kita bisa saling menerima. Dimanapun ada orang-orang yang merasa syak. Selama ini dia diajarkan Paskah itu budaya orang Yahudi. Ngapain lagi rayakan Paskah? Sedangkan di Alkitab nggak ada disuruh, nggak ada perintah merayakan Paskah. Ya mungkin dia dididik seperti itu. Jadi dia saat merayakan Paskah, ilfil. Ya it's okay aja, terserah. Jangan kita menghakimi. Kok nggak merayakan Paskah? Oke-oke aja. Karena hal sekunder. Demikian pula dengan baptisan. Dibaptis saat bayi. It's oke-oke aja. Itu hal sekunder. Yang penting saat dewasa dia lahir baru. Apa yang dipermasalahkan dia dibaptis bayi? Ada orang dibaptis udah dewasa tapi karena pengen menikah doang. Karena pengen kawin doang. Ya mendingan yang dibaptis saat anak tetapi kemudian lahir baru, jauh lebih baik ini kan. Tetapi ada orang yang nggak bisa terima, harus dibaptis ulang. Kecuali dalam konteks organisasi, ya mau nggak mau. GPDI mewajibkan orang pengen menikah harus dibaptis selam dulu. Ya mau nggak mau GPDI yang bernaung bahwa GPDI harus mengikuti aturan organisasi, bukan aturan Alkitab bagi kita yang lebih mengerti. Kiranya ini semua membuka wawasan sehingga kita nggak dipusingkan dari tahun ke tahun tentang Natal, penyebutan Easter, itu kan tahun ke tahun diulang-ulang. Kita lebih mengerti, kita bisa menyikapi dengan benar, dan saat ada yang jemaat di antara kita orang pengen tahu, bisa share yang biasa suruh, bisa share juga YouTube dari Zoom kita malam hari ini. Puji Tuhan, bisa diskusi sebentar sebelum tutup dalam doa.
Suci. Mungkin ada bertanya atau pas-pas aja. Nggak ada, Marin. Tadi sih karena suka lupa aja gitu ya, makanya selalu. Kak Suci ketutup itunya. Oke, ya. Tadi Bung Seni kan selalu diulang-ulang gitu ya. Karena ya itu ya, manusia itu kan gampang sekali lupa gitu ya. Jadi ya memang harus seperti itu kali ya. Jadi udah diulang lupa lagi, nanti nanya lagi gitu. Seperti itu gitu ya. Tapi ya kita bersyukur kita bisa memilah-milah gitu ya di mana tempat kita berbicara, apa aturannya, seperti itu. Mungkin itu kita belajar supaya lebih bijak gitu ya. Jadi tidak langsung menyalahkan doktrin ataupun apa ya, ritual ya, Iya. tata cara ibadah, apa asal tidak tadi yang apa ya, mengganggu yang makna utama tadi ya. Makasih ya Iya. Bung Sem tentang Trinitas dan tentang eh, lagi tadi ya. Jadi kalau misalnya tentang umat Islam itu seperti itu ya. Jadi memang sih kasusnya banyak ya, misalnya di sekitar kita gitu ya. Bahkan mungkin ya keluarga saya pribadi juga mungkin seperti tadi kata Bung Semi ya. Cuman ya sudah seperti itu ya, berjuang untuk menuju yang lebih baik gitu ya, kali Bung Semi. Jadi kita nggak punya pilihan seperti itu ya. Sudah seperti itu ya dari yang ada ini kita berusaha untuk menuju ke arah yang lebih baik karena kita sudah paham. Mungkin dari posisi saya seperti itu ya. Jadi ya saya tahu gitu ya, kalau saya berkeluarga itu bab Islam itu ya karena untuk menikah, saya tahu itu ya. Jadi itu menjadi apa ya, tidak dapat memilih gitu ya. Saya tidak dapat memilih, tapi dari situ saya belajar bahwa ya belajar untuk memperbaiki yang selama ini mungkin salah seperti itu. Terima kasih. Itu aja ya, Marin. Iya. Oke, makasih Kak. Kalau yang saya dapatkan sih yang penting hal-hal sekunder nggak kita bahas, misalnya dari teman-teman yang nanya soal yang sekunder-sekunder gitu, ya udah langsung mendingan lebih baik diam daripada kita ngejudge mereka atau apa gitu. Yang penting yang harus kita pertahankan hal-hal primer, doktrin-doktrin gitu tentang Trinitas gitu kan. Kalau hal sekunder ya udah, kalau misal di antara jemaat atau di antara teman-teman kita lebih baik kita ya udah diem aja gitu loh, nggak mau ngebahas, palingan ya udah menjadi pendengar aja. Itu sih kalau dari saya. Terima kasih Kak Suci sudah bergabung saat malam hari ini. Kita akan tutup Bible study kita saat malam hari ini. Nanti saya minta Kak Suci tutup dalam doa ya. Oke, terima kasih. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan buat kesempatan ini. Kami belajar lagi dan terus belajar Tuhan tentang kebenaran, tentang hikmat yang Tuhan berikan bagi kami supaya kami lebih mengerti, memahami tentang iman percaya kami kepadamu Tuhan, tentang hal-hal yang bisa kami maklumi bahwa itu bukan suatu makna yang utama Tuhan, sehingga kami boleh menerima itu Tuhan Yesus dan tidak langsung menyatakan bahwa itu adalah tidak sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat pembelajaran pada saat malam hari ini. Kiranya Allah Roh Kudus yang terus untuk mengajari kami Tuhan Yesus, untuk kami dapat menerima jika itu adalah kebenaran dari firman-Mu ya Bapa. Sehingga dimanapun kami berada Tuhan, kami dapat menempatkan diri kami Tuhan, sehingga iman percaya kami tidak menjadi salah Tuhan, tetapi kami bisa bekerja sama Tuhan akan dengan siapapun Tuhan yang mempunyai iman percaya yang sama kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati terus Bung Semi Tuhan dalam kehidupan pelayanannya Tuhan. Apa yang menjadi rencana hamba-Mu ini Tuhan Yesus, Engkau berkati Tuhan sehingga
nama Tuhan terpuji, termuliakan dalam kehidupan pribadinya, begitu juga dalam kehidupan keluarganya. Kami tutup Bible study kami pada saat malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya boleh menjadi berkat bagi siapa saja yang akan mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat malam Kak Suci. Malam.